kita mulai, adanya sudah selesai. Untuk malam ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaannya, nggih. Jadi ini sudah materi yang terakhir. Jadi harapan saya nanti untuk les itu kita tinggal latihan-latihan soal karena semua materinya sudah saya sampaikan. Tipe-tipe soalnya sudah saya sampaikan dan semoga hari ini bisa selesai, nggih. Nanti kita akan akhiri jam 7.30. Selesai nggak selesai kita akhiri jam 7.30. Saya share screen sebentar. Presensi nanti setelah di akhir pembelajaran, ya. Sudah terlihat? Sudah, Miss. Ampun. Oke, kalau sudah kita lihat dari ini ya, kita ingat kembali bahwa mau PTS, mau PAS, mau ulangan harian, atau nanti ketika kalian ikut ASPD, itu semuanya 3 aspek ini ya, social function, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, di sini kan ini saya tulis 3 ya, 3 itu berarti yang unsur kebahasaan. Kalau yang kedua yang kemarin itu yang struktur teks. Kemudian yang pertama tentang fungsi sosial. Oke, kita lihat dulu unsur kebahasaan atau language feature itu adalah ciri-ciri kebahasaan ya yang biasanya digunakan dalam teks tertentu, baik itu teks khusus maupun teks transaksional atau jenis teks lainnya. Sebagai contoh, kalau teks dulu di kelas 1 kan kalian belajar tentang teks deskripsi. Masih ingat nggak? Halo? Bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa mendengar suara saya nggak? Bisa, Miss. Sekarang bikin kesepakatan dulu ya. Saya tidak ingin saya bicara sendiri. Saya takutnya kalian itu meninggalkan HP-nya, entah pergi kemana. Setahu saya banyak yang ikut, ternyata kalian nggak ada. Jadi saya minta tolong ketika saya ngomong, tolong dijawab deh. Ya, Miss. Ya, raketung jawabannya ming ya, tidak, dan lain sebagainya. Tapi setiap kali pertanyaan yang saya sampaikan tolong dijawab. Buku jawabannya benar, buku jawabannya salah, atau lain sebagainya, tolong ada interaksi. Sehingga saya bisa tahu, oh kalian semuanya masih ada di depan HP atau laptopnya masing-masing. Oke, jadi unsur kebahasaan itu selalu karena memang berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nek bahasa Indonesia itu tidak ada yang namanya bentuk waktu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada bentuk waktu. Maksudnya ketika kita ingin mengatakan suatu peristiwa yang terjadi sekarang, yang terjadi kemarin, yang terjadi akan datang, itu kalau dalam konsep bahasa Indonesia tidak ada perubahan apapun terkait dengan kata kerja, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya menggunakan kata tidur itu ya bahasa Indonesia tetap tidur itu enggak ada perubahan. Saya tadi malam tidur jam 12 malam. Saya biasanya tidur jam 12 malam. Saya besok akan tidur di rumah nenek, misalnya kayak gitu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kata tidur itu enggak ada perubahan. Ini nek bahasa Inggris ada perubahan enggak? Ada. Ada, ya. Kenapa ada yang sleep, ada yang sleeps, ada S-nya, ada yang slept, V2 masih ingat? Dulu kelas 2 kita belajar tentang irregular verb, masih ingat nggak? Masih. Ya, bentuk kedua dari sleep adalah slept. Itu dibaca lagi nggih, materi yang dulu itu, yang bentuk-bentuk kata kerja tidak beraturan itu diulang-ulang terus sampai kapanpun terpakai. Sampai kalian mau perguruan tinggi pun terpakai, sampai kapanpun terpakai, masih seperti itu.
Ternyata kalau dalam bahasa Inggris itu seperti itu. Kalian harus bisa niteni. Oh, nah teks deskripsi itu kan mendeskripsikan keadaan sekarang, gitu kan? Ini betul. Halo. Iya. Ya. Nah, Iya. mendeskripsikan keadaan sekarang berarti kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, diingat-ingat. Tuh. Tapi kalau teks recount itu menceritakan peristiwa kapan, masih ingat? Masa lampau. Masa lampau. Berarti kata kerjanya boleh menggunakan verb 1? Boleh enggak? Tidak. Tidak. Tapi harus menggunakan verb berapa? 2. Seperti itu. Oke, jadi iso niteni. Ketika kamu membaca sebuah kalimat, oh ini kok I go to school, berarti kejadiannya kapan? Sekarang. Tapi kalau kalimatnya I went to school, berarti kejadiannya kapan? Masa lampau. Sudah masa lampau. Begitu nggih? Jadi intinya ciri kebahasaan itu seperti itu. Kalau kita mau lihat lagi, itu ada 12. Ini yang harus kalian pelajari. Rampung borai. Yang pertama adalah persamaan kata atau sinonim. Biasanya juga ada, tapi itu jarang banget ya yang menanyakan lawan kata atau antonim. Kemudian yang kedua adalah word order, artikel, demonstrative pronoun, possessive pronoun, agreement and number, tenses itu yang terkait dengan bentuk waktu tadi itu. Passive voice atau kalimat pasif, kemudian referensi gramatika, kata sambung, preposisi, dan referensi makna. Kita lihat yang pertama dulu, persamaan makna. Contoh pertanyaannya seperti ini. The underlined word has the closest meaning with bla bla bla. Kalau dilihat dari pertanyaan nomor 1, itu yang menjadi kata kunci yang mana? What do you think? Halo, jangan takut salah. Yang penting mencoba berinteraksi. Yang mana? Kata kuncinya ya? Kata kuncinya yang mana? Halo? The underlined word has the closest meaning with. Sebentar, ono kancamu sing arep mlebu. Dikandani kon ngakon belajar ra gelem, dadi ganggu dah. Kalau besok lagi kalau mau masuk pakai akun belajar nggih, biar saya tidak perlu ACC dan tidak mengganggu saat presentasi. Pun sing pundi niki? The underlined word has the closest meaning with. Kata kuncinya yang mana? The underline. The underlined. Apa artinya the underlined? Yang digarisbawahi. Yang digarisbawahi. Kata yang digarisbawahi. Oke, boleh ini menjadi kata kunci. Tapi yang menjadi kata kunci utamanya yang mana? Meaning. Ya, meaning. Apa sih artinya meaning? Ada yang tahu nggak? What is the meaning of meaning? What is the meaning of meaning? Maksud. Ya, maksud atau arti atau makna. Itu meaning. Ya. Jadi kalau nggak ada ini ya. Kalau ini berarti makna atau arti yang bagaimana? Kalau closes itu dari kata close ditambah est itu artinya paling. Berarti closes artinya apa? Paling dekat. Ya, paling dekat. Jadi close itu punya dua arti. Kalau close berfungsi sebagai kata kerja artinya menutup. Itu nggih. Tapi kalau close berfungsi sebagai kata sifat itu artinya dekat. Nek ono est nih berarti paling. Berarti closest meaning itu artinya apa? Makna yang paling dekat.
Gitu nggih. Karena apa? Menggunakan kata closest meaning tidak sama persis karena memang banyak sekali kata bahasa Inggris itu yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Atau sebaliknya tidak ada kata bahasa Indonesia yang memiliki padanan yang paling dekat dengan bahasa Inggris. Ya, kemudian dalam bahasa Inggris pun itu tidak ada sebuah kata itu yang memiliki arti yang sama persis. Misalnya begini. Kalau kita dalam istilah bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa. Weruh, ndelok, melirik, terus apa meneh? Halo, dengar? Dengar suara saya? Dengar. Nggih. Itu sama-sama melihat kan? Tapi beda makna mboten? Beda. Beda. Nek weruh kan melihat dengan tidak sengaja, nggih mboten? Iya enggak? Ya. Ya. Nek di depan TV kuwi ndelok apa weruh bal-balan? Ndelok bal-balan. Berarti len ndelok niku dengan seksama atau enggak? Ya. Ya. Ya, dengan seksama, len ndelok tenanan. Itu bedane weruh kalih ndelok. Bahasa Inggris juga demikian. Ada kata si. Ini kok cilik banget. Bentar. Ada kata si. Ini cilik ya. Rakyat ya. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Ada kata si, kemudian ada kata watch. Ada kata look at. Artinya itu sama, melihat semua. Tapi kalau si itu dari kata si, kata watch, kata look at itu yang melihat secara sekilas, artinya bahasa Jawanya weruh yang mana? Kira-kira menurutmu? Look. Nah, aku ndelok TV berarti I see TV atau I watch TV? I watch TV. I watch TV. Berarti sing artinya ndelok sing endi? Watch. Watch. Neng nek aku weruh manuk mabur. Berarti I see. see. Do you understand? Ya. Ya, makanya di sini pertanyaannya adalah closest meaning, makna yang paling dekat. Begitu nggih? Oke. Oke. Nggih, kita lanjut yang nomor 2. The underlined word means bla bla bla. Kata kuncinya yang mana ini? Means. Ini ya. Oke, tolong kalian perhatikan di sini means ini dari kata apa? Min ya, dari kata min ini kata dasarnya. Ditambah dengan s, gitu toh. Kalau ini meaning itu kata dasarnya juga mean ditambah ing atau ada imbuhan ing, ada imbuhan s. Tapi artinya itu dari kata mean itu artinya berarti atau bermakna. Jadi nomor 2 ini maksudnya apa pertanyaannya? The underlined word means bla bla bla. Halo? Maksudnya apa maksud pertanyaannya? Oke, the underlined word tadi artinya apa? Kata yang bergaris bawah. Means? Arti. Berarti. Ya, berarti titik-titik, bermakna titik-titik. Seperti itu nggih. Jadi kalian kenali dulu ciri-ciri pertanyaannya ya. Oh, nek ana pertanyaan kaya ngene iki berarti diminta untuk mencari persamaan maknanya. Kemudian the questions number 3. What do you think? The underlined word has the similar meaning with. Kata kuncinya yang mana? Which one is the key answer? The key word. What do you think?
Similar meaning. Oke, similar meaning. Similar meaning. Artinya apa ini similar meaning? Meaning tadi artinya apa? Arti. Arti atau makna ya. Makna yang similar berarti makna yang Sama. sama. Nah, jadi memang ada beberapa kata yang artinya sama. Ya. Kalau si dan was tadi kan artinya hanya paling dekat ya. Tapi kalau apa ya, susah sih nyari yang benar-benar sama, tapi ada. Misalnya near dengan close ya. Close yang tadi artinya dekat kan sama dengan near. Kemudian sama juga next to, itu benar-benar sama. Oke, yang keempat, what does the underlined mean? Kata kuncinya yang mana? Mean. Artinya apa mean? Berarti. Ya, berarti. Maksud pertanyaan nomor 4 apa? What does the underlined word mean? Kurang buat ini. Apa? Pertanyaannya apa? Arti dari the underlined word? Kata yang digarisbawahi. Ya, kata yang digarisbawahi. Apa arti dari kata yang digarisbawahi? Atau kata yang digarisbawahi memiliki arti apa? Itu juga nggak apa-apa, terserah. Tapi intinya menanyakan kata yang digarisbawahi itu memiliki arti apa, begitu. The last question, nomor 5. What is the underlined word's closest meaning? Maksudnya apa? Sama ya, kata kuncinya yang ini, closest word. Tadi apa artinya closest word, masih ingat? Closest meaning artinya apa? Arti yang mendekati. Arti yang mendekati. Berarti pertanyaan nomor 5 maksudnya pripun? Apa kata yang paling mendekati? Apa kata yang maknanya paling dekat dengan kata yang bergaris bawah? Begitu nggih. Sekarang kita lihat soalnya. Nah, ini yang digarisbawahi adalah kata create. Kelihatan mboten nggih? Kurang gede. Ketok dereng? Kelihatan dereng? Halo? Halo? Kelihatan. Nggih. Coba kalian kerjakan, saya kasih waktu 1 menit untuk mencari persamaan kata dari kata yang bergaris bawah. The stalks of the overbearing plant also create fruit in the fall of the first year. The underlined word has the closest meaning with bla bla bla. Yang mana? Ini memang belum dipelajari sih kalian ini ya tentang teks ini, tapi setelah ini kalian saya akan belajar tentang teks naratif, kemudian naratif selesai kita akan belajar teks report. Nah, ini teks report itu seperti ini. Teks yang ilmiah yang berdasarkan fakta, begitu. Dan semua materi kelas 9 berarti sudah selesai nanti di semester 1. Semester berikutnya kalian fokus untuk ASPD. Gimana? Yang mana? Create itu artinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Membuat. Ya, membuat atau menghasilkan. Di sini menghasilkan fruit. Apa sih artinya fruit? Buah. Ya, oke. Kemudian ada kata plan. Artinya apa plan? Sebelum create itu kan ada kata plan. Apa artinya plan? Rancang. Kalau rencana atau rancangan itu yang plan ya, tidak ada T-nya. Kalau ada T-nya, berarti itu tanaman. Gitu nggih? Tanaman menghasilkan buah. Tanaman apa sih ini yang dimaksud? Kita nggak fokus ke situ, kita hanya fokus untuk apa namanya makna kata yang paling dekat dengan kata create ya. Jadi caranya seperti itu Mas Mbak. Kalau misalnya kata create itu kalian nggak ngerti artinya,
caranya adalah dengan guessing the meaning from context. Artinya apa? Dari kata-kata yang lain yang kalian tahu, itu kalian coba untuk menebak kira-kira artinya apa ya. Oh, di sini ada kata plant, ya, tumbuhan. Kemudian di sini ada fruit, itu buah-buahan. Berarti tumbuhan menghasilkan buah, begitu kan? Tidak mungkin tumbuhan membuat buah. Meskipun artinya create itu bisa artinya membuat, begitu. Maka karena plant create fruit itu artinya tanaman menghasilkan buah, maka kira-kira yang paling tepat yang mana? Produce. Iya, produce, memproduksi, menghasilkan ini. Gitu ya. Tekniknya namanya itu kalau seperti itu caranya tadi itu namanya guessing. Guess itu kan artinya menebak. Meaning, apa artinya meaning tadi? Arti, makna. Iya, makna atau arti. From the context. Begitu caranya. Ya, jadi silahkan biasakan untuk latihan menebak, guessing, menebak makna kata berdasarkan konteks tadi itu. Misalnya begini, dalam bahasa Indonesia ya. Gini aja ya, tak tambahkan di sini. Misalnya, the farmer the field. Dari ini kalian kata yang kalian ngerti yang mana ini? Yang mana? Farmer. Farmer. Tahu artinya farmer? What is the meaning of farmer? Farmer apa? Halo? Petani. Petani, oke. Petani. Yes. Kalau petani, misalnya kamu kata plaf, jangan mencari kamus, coba sekarang dengan kata petani ini, kalian coba menebak kata plaf dan fil ya. Oke? Jangan buka kamus. Kira-kira kalau petani itu bekerjanya di mana? Sawah. Di sawah. Kira-kira yang artinya sawah yang mana? Halo? Petani di sawah, titik-titik. Mungkin nggak? Halo? Dari kata plows dengan field ini kira-kira yang artinya sawah yang mana? Nebak aja tanpa buka kamus. Kira-kira yang mana? Plow. Oke, kalau plow itu sawah berarti petani sawah gitu. Mungkin nggak? Field. Enggak. Field. Oke, field itu adalah sawahnya. Petani titik-titik sawah. Kira-kira petani ngapain sawahnya ya? Ayo. Itu caranya begini, saya hanya ingin mengajarkan tekniknya gitu loh. Ketika kalian nanti membaca sebuah teks, kalian nggak ngerti kata-kata tertentu, itu caranya seperti itu, ya. Silahkan kamu bermula atau mengawali dari kata yang kamu ngerti artinya, kemudian kata yang lain kamu coba tebak-tebak berdasarkan konteksnya. Kalau ini itu artinya petani itu membajak sawahnya, begitu. Oke, kita lanjut yang kedua, word order. Arrange the jumbled word into a meaningful sentence. Biasanya begitu nggih, ada kata arrange, itu artinya urutkan. Urutkan word. Apa itu word? Kata. Kata. Kenapa katanya saya tambah S?
Karena banyak. Iya, karena lebih dari satu. Kalau mengurutkan kata kan nggak mungkin katanya hanya satu, ya nggak? Ya. Ya. Iya. Oke, kata yang jumbled. Apa itu artinya jumbled? Ada yang tahu? Itu dari kata jumble ditambah ed. Ini tambahan imbuhannya. Ini bentuk ketiga, nanti tak ajari lagi. Kira hitung menit ya. Nanti akan saya akhiri tepat jam 12.30. 7.30. Jumbled itu artinya acak. Jadi kalian diminta untuk range, untuk mengurutkan, untuk menyusun kata-kata yang acak menjadi sebuah sentence. Apa artinya sentence? Kalimat. Kalimat yang bagaimana? Meaningful. Masih ingat kata meaning? Bermakna. Iya, makna. Karena ini fungsinya sebagai kata sifat, maka ada full-nya. Begitu, kata yang bermakna dari kata mean ditambah ing ditambah full gitu. Jadi sebenarnya kalian cukup ini loh, tahu kata mean ini loh, kata dasarnya yang artinya makna dan arti. Ngertos dereng? Tos. Oke, kita lanjut. Ini ya contohnya ya. Silakan dicoba 1 menit. Ini kan sebenarnya ada berapa kata ini dari setiap pilihan ini? Traditional herbal medicine. Ada berapa kata? 3. 3. Nah, 3 ini tolong diurutkan yang benar, urutannya seperti apa menurutmu? Ini tuh ABCD-nya tak coba diganti yang besar dan warnanya putih, kok nggak bisa ya. Menurutmu yang mana ini? ABCD. Sudah dicoba, tidak mau. Tidak mau besar juga. Tetap ireng, tetap cilik. Oh, mau putih. Gimana? ABCD yang mana nih? Sakit mboten? Maksudnya apa tradisional? Halo? Traditional, what is the meaning of traditional in Indonesian language? Tradisional. Tradisional. Kemudian herbal? Herbal. Ya herbal. Medicine? Obat. Obat. Tolong diingat. Ini kan namanya frase kata benda. Bedanya frase kata benda dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu, tulis nanti ya, tambahi aja di sini. Namanya noun phrase. Noun, ini aja lah. Noun, ya ampun, noun phrase. Bahasa Indonesianya frase kata benda. Nah, gerak 10 menit. Frase kata benda itu dalam bahasa Indonesia, kamu coba buku biru. Itu kalau dilihat ini kan ada diterangkan dan menerangkan ya. Itu kalau menurut kamu yang buku itu yang diterangkan atau yang menerangkan? Diterangkan atau yang menerangkan? Menerangkan. Diterangkan. D ya. Kemudian kalau biru berarti Menerangkan. menerangkan. Biru itu menerangkan apa? Menerangkan buku. Nah, dalam bahasa Inggris, buku itu bahasa Inggrisnya apa? Book. Ya kan? Terus book ngono. Biru? Blue. Oke. Yang bener blue apa blue book? Blue book. Book, dieling-eling nggih. Nah, wali aneh.
Waduh, Raisa anu piye iki? Waliane dengan nggak mau nih. Oke, di sini begini. Jadi, blue-nya sebagai diterangkan atau menerangkan? Menerangkan. Kemudian bukunya diterangkan atau menerangkan? Diterangkan. 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 Oke, bisa merasakan bedanya? Bisa. Apa? Dibalik ya? Oke? Ya. Oke. Iya. Nah, ini juga sama. Ini kan maksudnya mau mengatakan obat herbal tradisional, begitu tak? Ya. Ya. Nah, ini tak tulis ya. Ini paling kung loncok sedilit lah. Obat herbal tradisional. Kerek malik. Obat bahasa Inggrisnya apa? Medicine. Medicine. Nah, ini kan berarti yang paling akhir toh. Ya, nanti kita balik dulu. Kita biarkan apa adanya dulu. Kemudian bermedicine apa? Herbal, gitu toh. Terus tradisional apa bahasa Inggrisnya? Tradition. Tradisional. Kerek balik Mas Mbak. Medicine-nya berarti yang paling Akhir. belakang. Tradisionalnya di mana? Paling depan. Paling depan. Carane minggur ngono kuwi gampang. Sing angel endi coba? Kosakatamu yang harus dikuati, nggih? Berarti jawabannya sing pundi? Yang mana? D. Traditional herbal medicine. Sing ndi? Yang pun jam 7.30. Kita masih punya beberapa slide di sini, nanti saya bagikan. Kalian coba baca dulu. Kita akan bahas minggu depan, nggih. Oke? Oke, Bu. Nggih. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mboten. Nek mboten, nanti saya akhiri dulu, kemudian kalian sebelum keluar, jangan lupa untuk presensi di kolom komentar dengan menuliskan nama, kemudian nomor absen, kelasnya dulu ya, karena ini gabungan antara 9C dengan 9D, kemudian baru nomor absennya. Itu nggih, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi jangan lupa presensinya. Assalamualaikum. Nama kelas nomor absen. Mas Fajar, carilah seseorang apa yang mau leh. Carilah seseorang yang tak hanya bangga memilikimu, tapi dia juga selalu ingin bersamamu, apapun resikonya. Nah, sedih ngapa leh, Mas Fajar? Nganu, Bu. Kayak putus apa ya? Nah, nggih niku, Bu. Nggih, Bu. Nggih niku. Oh, coba ukah kok. Wah. Lah nggih to, Bu. Nah, kan ngopo sedih? Berarti memang dia bukan yang terbaik untukmu. Mencah mana niku, Bu? Wait, kopo Ces? Kono lek demam kono, lek do bubuk. Nggih, Bu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.